Pembangkit listrik energi baru dan terbarukan adalah sistem pembangkitan listrik dengan memanfaatkan sumber-sumber energi primer yang keberadaannya di muka bumi ini ada secara terus-menerus. Jadi berbeda dengan pembangkit listrik konvensional berbahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi yang lama-kelamaan akan habis, maka pembangkit listrik energi baru ini berbasiskan energi seperti angin, air, panas bumi, gelombang laut, matahari yang keberadaannya kontinu dan terus-menerus. Sekarang orang memilih untuk menggunakan pembangkitan listrik berbasis energi baru terbarukan terutama karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor penarik, yaitu semakin meningkatnya kesadaran orang akan faktor lingkungan sehingga mereka ingin menghasilkan listrik dari sumber-sumber energi yang dalam proses menjadi listrik itu tidak menghasilkan emisi karbon ke atmosfer yang diduga menyebabkan pemanasan global misalnya. Dan yang kedua adalah faktor pendorong, yaitu semakin berkembangnya teknologi sehingga proses konversi energi dari energi baru tadi menjadi listrik itu bisa dilakukan dengan efisiensi yang semakin tinggi dan biaya yang semakin murah. Jadi kombinasi dua ini yang mendorong orang sekarang untuk memilih pembangkitan listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Caranya bermacam-macam bergantung dari jenis energi primernya. Di pembangkit listrik tenaga bayu atau angin misalkan, yang dimanfaatkan adalah energi kinetik dari angin yang bertiup atau bergerak, yang kemudian dengan memanfaatkan turbin angin dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan generator. Untuk tenaga matahari misalnya bisa dengan mengkonversi cahaya matahari langsung menjadi energi listrik dengan menggunakan panel-panel surya, atau dengan memfokuskan panas matahari dengan cermin-cermin misalkan untuk memanaskan satu fluida yang uapnya digunakan memutar turbin, generator, dan seterusnya menghasilkan listrik. Jadi bermacam-macam caranya bergantung dari sumber-sumber spesifik energi baru terbarukan yang digunakan. Kedepan, pendekatan pengembangan energi baru ini akan menjadi pendekatan yang multidisiplin. Bahkan tidak hanya engineering, tetapi juga bidang-bidang seperti sosial, bisnis, aspek hukum itu akan menjadi aspek yang penting. Tapi kalau kita bicara bagian engineering, saya kira jurusan-jurusan seperti teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, teknik sipil mungkin akan menjadi bidang-bidang yang ada kontribusi engineering langsung ke dalam pengembangan energi baru terbarukan.